Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Sungguh kita perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan jika hari Minggu ini, walaupun dengan cara online, tapi kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang menggelisahkan akhir-akhir ini, tapi kita bersyukur kita masih punya Tuhan. Demikian seperti kata firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Biarlah damai sejahtera yang Tuhan beri ini boleh menghantar hati kita, pikiran kita, untuk kita masuk di dalam ibadah kita saat ini. Mari kita mulai. Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selalu. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya, selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Hari ini kalau kami masih bisa menikmati hari-hari hidup kami, masih bisa memiliki kehidupan, kami tahu ini adalah pemberian Tuhan. Jika hari ini kami masih bisa dalam kondisi yang sehat, masih bisa memanggil nama Tuhan, masih bisa memuji Tuhan tanpa gangguan,
Kami berterima kasih Tuhan, itu adalah kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan. Sebab itu Tuhan, ketika kami beribadah, kami sungguh-sungguh mau meletakkan hati kami, fokus kami kepada Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin bersyukur kepadamu untuk segala anugerah dan kesempatan yang masih Tuhan beri. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa menikmati keleluasan beribadah seperti kami, karena kesehatan mereka tidak bisa memuji Tuhan dengan leluasa, mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa seperti kami. Kami berdoa untuk mereka, biarlah di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Tuhan tetap memberikan pengharapan kepada mereka dari semua pengobatan yang sedang mereka jalankan. Bila Tuhan juga memberkati sehingga boleh memberikan pemulihan kekuatan kepada mereka. Saudara-saudara kami yang berjuang, yang karena terdampak infeksi COVID-19, kami berdoa untuk mereka Tuhan, juga saudara-saudara kami yang sakit lainnya. Kami berdoa untuk para tim medis yang saat ini sedang berjuang untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, berkatilah mereka, lindungilah mereka juga Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami dalam segala upaya untuk menuntaskan kasus COVID-19 ini. Tuhan, beri hikmat kepada pemerintah kami apa yang harus mereka lakukan, kepada kami setiap warga negara, kepada kami setiap orang percaya. Biarlah juga Tuhan kami turut menolong situasi yang ada ini dengan tetap berada dalam tenang, berharap kepada Tuhan, berdiam diri di rumah, sehingga juga Tuhan kami bisa menolong pemerintah kami di dalam mengatasi masalah COVID-19 ini, dan juga boleh menolong diri kami dan orang lain untuk tidak mengalami terinfeksi. Tuhan, di tengah-tengah mungkin kami mengalami rasa bosan berdiam di rumah, tapi biarlah kami terus memandang kepada Tuhan. Tuhan, beri hikmat ini menjadi saat-saat di mana kami boleh datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami mencari wajah Tuhan di tengah waktu luang yang kami pakai. Kami boleh mendekatkan diri dengan anggota keluarga kami, membangun relasi kami dengan mereka, mendekatkan diri kami juga dengan Tuhan, terutama membangun kembali relasi kami dengan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berterima kasih. Kami serahkan segala situasi Indonesia dan dunia saat ini, Tuhan yang menolong. Hati kami tetap melihat kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk mengerjakan segala sesuatunya. Tiada segala sesuatu yang terjadi di luar kontrolmu, dan jika Tuhan berkenan, Tuhan akan memulihkan pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat kita akan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini kita dalam kondisi yang gelisah. Kita mungkin ada yang takut, dalam situasi takut terjangkiti, takut orang-orang yang kita kasihi sakit dan lain sebagainya. Hati kita diliputi dengan ketakutan dan kengerian. Tapi saudara, saya ingin membawa di dalam minggu-minggu sengsara kita menjelang Jumat Agung ini. Bisakah saudara membayangkan bagaimana situasi hati Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani? Dia juga menghadapi ketakutan dan kengerian, bukan karena virus corona, tetapi sebuah virus yang lebih mematikan dari corona, yaitu virus dosa, yang tidak hanya mematikan tubuh,
jasmani, tetapi memberikan efek kematian yang kekal. Yesus sedang bergumul karena sebentar lagi dia tahu dia akan memasuki jalan salib untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Mari kita untuk mengenang masa-masa Minggu Sengsara ini, saya mau mengajak kita untuk menyanyikan dari KPPK 119. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Kita akan menyanyikan dari KPPK 119 bait 1 dan yang kedua. Mari kita menyanyikan lagu ini sambil kita mengenang pergumulan Yesus di Taman Getsemani untuk Anda dan saya. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Dia ditangkap dan dibawa. Ya yang tidak berdosa, dihina, dicerca, enyahkan dan salibkan dia. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Di atas kepalanya duri sebagai mahkota. Dia diejek dan dicela. Dengan sabar ia terima perlakuan manusia, menderita sebab dosaku. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati, ia rela mati untuk saya. Ia rela mati untuk, sekali lagi, ia rela mati untuk saya. Ia rela mati untuk saya. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Lukas 22 ayat 39 dan sampai 46. Pergumulan ketika Yesus ada di Getsemani. Mari kita membaca bagian ini dengan berbalas-balasan. Saya akan memulai ayat yang ke-39 Bapak Ibu, ayat 40 dan demikian seterusnya dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita dalam ketakutan dan kengerian, Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita untuk kita berdoa dan berserah kepada Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bagi kita bahwa langit selalu biru, kita tidak dijanjikan jalan selalu rata, tapi Dia berjanji kepada kita untuk memberikan penyertaan dan kekuatan. Mari mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, menyanyikan jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Ia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Ia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi sang setia dan percaya. Sekali lagi, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Kita nyanyikan dengan iman lagu ini. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Ia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Ia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, karena mujizat Tuhan selalu ada. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh membutuhkan firman-Mu untuk menguatkan, meneguhkan iman kami. Firman Tuhan yang menolong kami untuk
tahu bagaimana kami harus bertindak di tengah-tengah segala situasi yang ada. Firman Tuhan yang akan menolong kami supaya tetap boleh memandang dan percaya kepada Tuhan. Saat ini biarlah Tuhan yang menolong kami supaya dengan konsentrasi kami boleh membaca dan mendengarkan penguraian firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca dan mendengar, tapi yang mengimani dan melakukan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tanggal 24 Maret 2020, ketika saya membuka HP, ada satu berita yang dikirim lewat grup WA. Satu berita yang mungkin bagi kita orang tua saya tidak tahu bagaimana responnya, tetapi bagi anak saya yang sedang kelas 12 ini satu berita sukacita. Beritanya adalah ujian akhir nasional ditiadakan. Memang banyak dari kita tidak senang yang namanya ujian. Kalau boleh tidak ada ujian, baik di sekolah ataupun ujian kehidupan, itu rasanya jauh lebih baik. Kalau kita tidak perlu bersusah-susah untuk belajar, baik pelajaran di sekolah maupun pelajaran kehidupan. Bapak Mendikbud Nadiem Makarim bersama anggota DPR sepakat untuk meniadakan ujian nasional pada tahun ini. Karena situasi yang tidak memungkinkan adanya bahaya virus corona. Tapi berbicara soal ujian, Alkitab seringkali berbicara tentang ujian yang Allah izinkan orang-orang percaya harus alami di dalam hidup. Termasuk bagian yang kita baca hari ini. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Di sini berbicara tentang pencobaan atau ujian. Surat Yakobus memberitahu kepada kita bahwa ada dua macam pencobaan. Pencobaan itu bisa dari luar dan juga bisa dari dalam diri kita. Dari luar itu ayat 2 dan sampai 8 dari pasal yang pertama. Kemudian ujian yang dari dalam atau disebut juga godaan itu ayat 12 sampai 18. Pencobaan atau ujian bisa merupakan ujian yang datang dari Tuhan, tapi juga bisa berasal dari si jahat atau iblis dan didorong oleh natur tabiat kita yang telah jatuh di dalam dosa. Bagian yang akan kita bahas hari ini adalah berbicara tentang ujian yang pertama, aspek pencobaan yang pertama, yaitu pencobaan yang datang dari luar. Yakobus berkata, apabila kamu jatuh ke dalam. Kata jatuh ke dalam ini bisa juga diterjemahkan apabila kamu bertemu dengan, atau apabila kamu menjumpai. Jadi ini bukan sesuatu yang kesengajaan, bukan segala sesuatu karena kita lalai terjadi kecelakaan, kita masuk ke dalam pencobaan. Ini bukan, tapi ini sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi itu datang kepada kita dan mau tidak mau harus kita hadapi. Mungkin itu saya bisa gambarkan seperti situasi yang kita hadapi saat ini. Siapa yang menginginkan terjadinya pandemi virus corona? Tidak ada seorang pun mengharapkan ini terjadi.
Bahkan mungkin orang yang penderita pertama itu pun tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi penyebab kesusahan dunia saat ini. Ini datang, tapi ini sudah datang dan mau tidak mau kita harus hadapi. Ini ujian yang harus kita lewati, ini pencobaan yang harus kita lewati. Memang orang Kristen tidak seharusnya mencari-cari pencobaan atau memasukkan diri dengan sengaja ke dalam pencobaan. Itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Allah tidak menginginkan kita melakukan itu, tapi ada kalanya Allah mengizinkan Anda dan saya untuk bertemu, untuk berhadapan dengan pencobaan. Kita orang Kristen tidak imun dengan yang namanya pencobaan atau ujian. Dan luar biasanya Alkitab juga berkata bukan cuma Allah mengizinkan Anda dan saya bertemu dengan pencobaan, terkena dengan pencobaan ujian, tapi bahkan dia berkata, anggaplah kalau kamu bertemu dengan pencobaan atau ujian yang datangnya dari luar itu, yang Allah izinkan terjadi dalam hidupmu, kamu boleh melihatnya, menganggapnya, menilainya sebagai sebuah kebahagiaan. Aneh, ketemu masalah disuruh bahagia, disuruh ketemu pencobaan kok disuruh bersuka cita. Bagaimana bisa terjadi? Apa Yakobus tidak salah tulis? Apakah Yakobus tidak salah mengajarkan hal ini? Ini bukan sesuatu yang asing Bapak Ibu kalau kita memperhatikan Alkitab kita. Allah seringkali menggunakan kalimat seperti, kita ingat pengajaran Yesus di khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dan lain. Kita di tengah-tengah situasi yang tidak enak, tapi disuruh bersuka cita, disuruh berbahagia. Wow, ini ajaran yang luar biasa. Ini bukan sesuatu yang seringkali dunia ajarkan. Ketika dunia mengajarkan kita bersuka cita ketika kita ada mengalami satu kesenangan. Tetapi Alkitab justru mengajarkan, walaupun kita menghadapi pencobaan, walaupun kita tengah diperhadapkan dengan ujian, kita perlu bersuka cita. Karena pertanyaan begini, bagaimana caranya kita bisa tetap bersuka cita, kita tetap bisa berbahagia, kita tetap bisa bersyukur walaupun kita sedang menghadapi masalah, pencobaan, dan ujian. Yakobus memberitahu kepada kita seperti ini, supaya kita bisa tetap berbahagia sekalipun dalam pencobaan. Apalagi dalam situasi saat ini yang serba tidak jelas, disuruh tinggal di dalam rumah, tidak boleh kemana-mana, tapi tidak dikasih tahu sampai kapan akan berakhir. Ini sesuatu yang meresahkan, menghilangkan kebahagiaan. Tapi Yakobus berkata begini, jika kita ingin tetap berbahagia sekalipun dalam pencobaan, caranya adalah jangan lihat pencobaannya, tetapi lihatlah hasil yang akan didapatkan melalui pencobaan itu. Sekali lagi, caranya adalah jangan lihat pencobaannya, tapi lihatlah hasil yang akan kita dapatkan ketika kita melewati pencobaan itu. Ayat 3, Yakobus berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan titik-titik mendatangkan sesuatu. Yakobus berkata bahwa pencobaan yang diizinkan Allah untuk kita alami punya satu maksud yang baik. Bukan untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa, bukan untuk menjatuhkan kita dalam kesusahan yang berkepanjangan, tapi ada satu maksud baik Tuhan di dalamnya. Rasul Petrus dalam 1 Petrus 6 ayat 7 selaras dengan Yakobus, dia berkata begini, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya oleh api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kehormatan
pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Petrus berkata ternyata bahwa pencobaan, kesulitan, masalah yang menimpa kita yang Allah izinkan terjadi itu sering kali dipakai oleh Allah justru untuk membuat iman kita semakin murni. Seperti tukang emas yang untuk membersihkan keping emas menjadi semakin bersinar, maka dia perlu membakar emas itu berulang-ulang dalam panas api yang tinggi, sehingga dia akan memurnikan kadar emas di dalamnya. Di dalam hal ini, ketika dalam situasi saat ini kita sedang diuji iman kita. Sampai saat ini, kalau kita dalam situasi seperti ini, selama ini di mana iman kita diletakkan? Seringkali iman seseorang hanya akan muncul, akan nampak aslinya ketika berada di dalam situasi yang sulit. Di saat-saat seperti ini, coba kita renungkan, coba kita koreksi diri kita, bercermin diri. Selama ini kita meletakkan iman kita di mana? Justru bukankah pada saat-saat seperti ini ketika kita dalam keadaan yang lemah, kita tahu bahwa kita butuh Tuhan. Dan semakin kita akan melihat apakah kita semakin ketakutan karena virus corona, atau justru iman kita kepada Tuhan semakin bertambah kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Allah mengizinkan setiap kita untuk bertemu dengan pencobaan, karena Allah ingin bukan supaya kita jatuh, tetapi supaya kita semakin murni. Memang ketika pencobaan itu sedang kita alami, sedang kita jalani seperti saat-saat seperti ini, itu mendatangkan perasaan tidak nyaman, mendatangkan perasaan sedih, perasaan takut, dan ada banyak perasaan yang bercampur aduk. Tetapi ingatlah, di balik semua kesulitan yang kita hadapi itu yakin ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik bagi Anda sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk penderitaan, masalah, pencobaan yang kita hadapi sekarang ini, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Bapak Ibu pernah memperhatikan sebuah tenunan? Saya bersama mama saya waktu sebelum menikah, saya senang membuat kruis stick. Ya, yang kalau kita lihat kruis stick itu ada macam-macam benang kita pakai di dalamnya. Seringkali ketika belum jadi kita berpikir ini benang jadi model apa, warna-warni tidak beraturan. Tapi ketika itu jadi, kita akan melihat sesuatu gambar yang indah di dalamnya. Bapak Ibu, kadang-kadang pencobaan, ujian yang Allah izinkan untuk kita alami, situasi-situasi yang tidak menyenangkan yang Tuhan izinkan kita alami adalah seperti tenunan itu atau kruis stick itu. Seperti tidak beraturan, kapan selesainya, kapan menjadi jelas segala sesuatunya. Tapi ketika itu benar-benar selesai, kita akan melihat bagaimana tangan Allah itu bekerja melindungi kita sekalian. Bagaimana hal itu membentuk diri kita. Pencobaan itu bagaikan benang yang beraneka warna yang dipakai oleh tukang tenun untuk membuat sebuah tenunan menjadi indah. Allah mengatur dan mencampur warna-warna dan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita, dan akan menghasilkan, kita yakin, itu sesuatu yang mulia. Hasil seperti apa? Yaitu supaya iman Bapak Ibu dan saya semakin dimurnikan. Hasil yang lain, Yakobus berkata, dan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu, Tuhan berkata, hasil yang lain yang Tuhan ingin kita capai ketika kita melewati pencobaan dan ujian adalah supaya kita tekun. Tekun untuk apa? Tekun, ujung ketekunan adalah buah yang matang. Maksudnya apa? Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai serangan badai kehidupan supaya kita dengan segala kesabaran, ketahanan, kemampuan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang dewasa di dalam Tuhan. Ketika kita tetap tekun, bergerak maju,
tidak gampang menyerah di dalam segala situasi yang ada. Maka pada hasil akhirnya kita akan menjadi orang Kristen yang kuat dan tahan banting. Kita adalah menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, kuat di dalam iman, yang menjadi orang Kristen yang tidak gampang lagi mudah digoyahkan oleh segala situasi, dan yang akhirnya ke depan Tuhan boleh memakai kita sebagai alat untuk kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu, dalam satu percakapan saya dengan Pak Suci dalam menghadapi virus corona, ketika kami mempersiapkan video online seperti ini, khotbah online seperti ini, maka kami sempat berpikir, kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Kenapa harus ada ibadah-ibadah di rumah? Tuhan membuat kita tidak bisa berkumpul di gereja, tapi justru beribadah kelompok-kelompok kecil di rumah, beribadah secara pribadi dan online. Saya berpikir, apakah Tuhan sedang mempersiapkan satu skema besar? Apakah karena Tuhan sedang mempersiapkan Anda dan saya untuk sesuatu yang mungkin lebih besar terjadi di kemudian hari? Kita tidak tahu. Tapi mungkin ini satu pelatihan bagi kita. Kalau satu waktu situasi itu Tuhan izinkan terjadi, kita sudah siap, kita sudah terbiasa untuk beribadah secara mandiri di rumah. Apakah itu? Kita tidak tahu. Tetapi Tuhan berkata bahwa kalau Tuhan izinkan, pasti ada satu maksud yang baik. Kita lebih murni iman, dan kemudian kita lebih kuat, kita lebih matang, dan kita dipersiapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat di kemudian hari. Yang mungkin kalau ada pencobaan yang lebih besar, kesulitan yang lebih besar, kita akan siap untuk menghadapinya. Kenapa? Karena kita sudah melewati hari ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita jangan letih lesu, jangan patah semangat karena situasi yang ada sekarang ini. Ketekunan, kesabaran, tahan uji, dan akhirnya pengharapan tidak akan kita peroleh hanya kalau kita baca buku-buku rohani, atau hanya dengar khotbah, atau hanya dengan nyanyi-nyanyi doa-doa. Tapi semua itu akan kita peroleh iman yang matang kalau itu sudah melewati ujian hidup. Dan kalau kita dalam melewati itu, kita taat kepada Allah. Jika kita lebih mementingkan kenyamanan hidup daripada pembentukan Tuhan, maka pencobaan akan mengalahkan kita. Jika kita lebih menghargai perkara-perkara jasmani lebih dari perkara-perkara rohani, kita tidak akan dapat menganggap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan. Jika kita hanya berpikir untuk saat ini dan melupakan masa yang akan datang, maka pencobaan akan menjadi kepahitan bagi Anda dan saya, dan tidak akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Tetapi jika kita melihat melampaui pencobaan yang kita sedang alami dan memusatkan pandangan kita ke depan pada apa yang akan dihasilkan Allah melalui pencobaan itu, maka kita yakin kita akan dapat menghadapi pencobaan itu dengan sukacita dan bahagia di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kesulitan, pencobaan, ujian yang saat ini kami alami sehubungan dengan situasi yang kami hadapi, ini adalah sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami. Bukan dengan maksud untuk membuat kami susah, untuk membuat kami sulit, tapi Tuhan punya rencana yang lebih indah, lebih agung. Karena Tuhan mau iman kami semakin dimurnikan di dalam Engkau, untuk kami lebih semakin bergantung dan dekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah banyak waktu kami berada di rumah dengan keluarga, kami boleh membentuk keluarga kami menjadi keluarga yang lebih rohani, keluarga yang bertelut dan berlutut kepada Tuhan. Jika kami bisa melewati ini Tuhan, kami tahu kami akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, karena kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau, Allah kami yang maha kuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tetap akan menyediakan kepada kami kekuatan, penghiburan, dan segala sesuatu yang kami butuhkan, sehingga kami akan bisa melewati situasi saat ini dengan penuh kemenangan dan iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih untuk situasi yang Engkau boleh izinkan. Terima kasih untuk iman yang tetap Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, mari saya mengajak kita kembali menyanyikan lagu yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan tadi. Jangan pernah menyerah, kita nyanyikan sekali saja. Setelah itu kita akan sambung dengan doksologi dan berkat. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Ia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Ia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan berputus asa, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, di akhir ibadah kita, terimalah berkat Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, boleh ditransfer melalui rekening gereja yang ada pada warta gereja. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.